Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Santi Nurlaili Ramdini dalam pembelajaran biologi. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia ya. Apa itu sistem pencernaan? Adik-adik ada yang tahu? Sistem pencernaan yaitu proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar sistem pencernaan. Nah, kali ini ada dua materi yang akan kita bahas, yaitu tentang organ pada sistem pencernaan. Jadi apa saja sih sistem pencernaan itu, melewati organ-organ apa saja atau melibatkan organ-organ apa saja. Dan yang kedua adalah gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan. Nah, pada proses pencernaan ini kita akan melewati berbagai proses. Yang pertama ada ingesti, yang berarti makan. Kemudian propulsi, kemudian ada pencernaan secara mekanik, pencernaan secara kimiawi, kemudian terjadi penyerapan ke dalam darah atau absorpsi, kemudian ada proses defekasi atau pembuangan sisa bahan yang tidak tercerna. Istilah-istilah dalam sistem pencernaan. Pertama ada ingesti, makanan ketika masuk ke dalam mulut, nah di sana terjadi proses pemotongan dan penggilingan makanan dengan menggunakan bantuan gigi. Kemudian ada peristaltik, ini kontraksi atau polos ya, yang menggerakkan makanan melalui saluran pencernaan. Ada lagi digesti atau penguraian secara kimiawi, dari molekul yang ukurannya besar menjadi molekul yang ukurannya lebih kecil. Jadi ketika ukurannya sudah lebih kecil dapat dengan mudah diserap. Kemudian yang keempat ada absorpsi, proses penyerapan makanan dari melalui saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limpa. Kemudian ada egesti, proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna oleh bakteri dalam bentuk feses atau kotoran. Apa saja sih organ sistem pencernaan itu? Jadi bisa lihat di sini. Secara umum, organ sistem pencernaan itu pertama dari mulut, kemudian ke esofagus atau kerongkongan, masuk ke dalam lambung, kemudian ada usus halus, masuk ke usus besar, dan yang terakhir adalah rektum menuju ke anus. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, mulut. Fungsi mulut adalah untuk mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dan minuman sebelum menuju ke lambung. Nah, di dalam mulut di sini terjadi dua proses pencernaan. Pertama, pencernaan secara mekanik, dan yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Kalau pencernaan secara mekanik yaitu proses perubahan makanan dari yang awalnya bentuknya besar atau kasar menjadi yang lebih halus atau kecil. Nah, di sini proses pencernaan secara mekanik ini dilakukan dengan menggunakan bantuan gigi. Yang kedua, terjadi proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis. Proses perubahan makanan dari zat kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan bantuan enzim. Masih yang terjadi dalam mulut. Nah, dalam mulut ini terdapat beberapa organ. Yang pertama adalah gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Fungsi mulut ini juga dapat merobek dan mengunyah makanan. Ya. Keadaan ini memungkinkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan agar lebih cepat dan juga efisien. Kedua adalah organ lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong
Kalau rasa asin itu terdapat di bagian tepi depan. Rasa manis lidah di bagian ujung. Kemudian rasa asam lidah bagian samping. Kemudian rasa pahit ada di bagian belakang atau pangkal lidah. Yang ketiga ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau lebih dikenal dengan air liur ya. Nah, di sini ada 3 macam, ada 3 pasang. Ada kelenjar parotis yang terletak di bawah telinga. Ada kelenjar submandibularis ada terletak di bawah rahang. Kemudian kelenjar sublingualis ada terletak di bawah lidah. Kelenjar parotis ini menghasilkan ludah yang berbentuk cair. Kemudian kelenjar submandibularis dan kelenjar sublingualis menghasilkan getah yang mengandung air dan juga lendir. Nah, apa fungsi ludah? Ludah ini berfungsi untuk memudahkan pengelolaan makanan. Jadi untuk membasahi, kemudian melumasi makanan sehingga makanan ini mudah untuk kita telan. Nah, ludah juga melindungi selaput mulut nih terhadap panas, kemudian dingin, asam, dan juga basa. Nah, di sini di dalam ludah terdapat enzim pepialin. Nah, fungsinya enzim pepialin ini mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana ataupun maltosa. Organ yang kedua setelah tadi mulut, yang organ kedua adalah kerongkongan atau esofagus, merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan ini fungsinya adalah jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke dalam lambung. Dalam kerongkongan ini terjadi proses pencernaan ya. Otot kerongkongan di sini dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini yang dinamakan dengan gerak peristaltik. Jadi gerak yang terjadi karena otot yang memanjang dan melingkari dinding kerongkongan yang mengkerut secara bergantian. Jadi garis peristaltik ini merupakan gerakan kembang kembis di kerongkongan untuk mendorong makanan sehingga makanan ini bisa masuk ke dalam lambung. Organ yang ketiga yaitu lambung atau ventriculus, merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Dalam lambung ini ada 3 bagian. Ada bagian atas yang dinamakan dengan kardiak, ada bagian tengah yang dinamakan dengan fundus, dan ada bagian bawah yang dinamakan dengan pilorus. Kardiak ini berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Di bagian kardiak dan pilorus terdapat klep ya, yang mengatur masuk dan keluarnya makanan ke dan dari lambung. Dinding lambung ini terdiri dari otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan menyerong. Otot ini menyebabkan lambung berkontraksi. Nah, akibat dari kontraksi ini, makanan teraduk dengan baik dan bercampur merata dengan getah lambung. Inilah yang menyebabkan makanan di dalam lambung itu berbentuk seperti bubur atau kita kenal dengan kim. Nah, di sini ada struktur lambungnya ya. Kita lihat di sini tadi ada dinding lambung. Nah, di dalam lambungnya sendiri jika diperbesar, di sini ada saluran kelenjarnya, ada kelenjar lambungnya, yang dalamnya ada sel endokrin, ada sel kepala, ada sel parietal, kemudian ada sel mukus. Organ yang keempat yaitu usus halus. Usus halus atau dikenal juga dengan intestinum merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang, jadi dari usus 12 jari atau duodenum
Fili ini fungsinya adalah untuk memperluas daerah penyerapan sehingga sari-sari makanan ini dapat terserap lebih banyak dan juga cepat. Nah, dalam fili juga mengandung kapiler darah. Agar dapat mencapai darah, sari-sari makanan ini harus menembus sel-sel dinding usus halus. Selanjutnya masuk ke dalam pembuluh darah. Melalui kapiler darah ini akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena porta, kemudian dialirkan ke hati, ke jantung, dan diedarkan ke seluruh tubuh. Organ yang kelima ada usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus besar, misalnya selulosa, nah ini bersama lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Jadi yang tidak terserap, kemudian tidak dialirkan ke seluruh tubuh, yang tidak dicerna, maka akan masuk menuju ke usus besar dan kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Nah, di dalam usus besar ini terdapat bakteri E. coli atau Escherichia coli. Bakteri ini adalah bakteri yang menguntungkan karena dapat membantu dalam proses pembusukan sisa makanan yang akan diubah dalam bentuk feses atau kotoran. E. coli juga menghasilkan vitamin K, di mana vitamin K ini berperan penting dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan dalam usus besar masuk banyak mengandung air. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian airnya itu diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Nah, usus besar ini ada terdiri dari bagian yang naik, kemudian mulai dari usus buntu yaitu appendix, ada bagian yang mendatar, ada bagian menurun, dan sampailah pada bagian anus. Besar ya, di sini ada bagian ini, ada appendix, ada bagian mendatar, bagian menurun, dan bagian miring. Sembelit merupakan penyakit kebalikan dari diare. Sembelit ini fesesnya menjadi keras. Yang keenam adalah appendicitis, merupakan gangguan sistem pencernaan di mana umbai kecil atau usus buntu mengalami peradangan, apa yang sering kita kenal dengan penyakit usus buntu. Nah, di sini terjadi karena sisa makanan yang terjebak serta tidak bisa keluar dari umbai cacing. Yang lama-kelamaan umbai cacing tersebut akan membusuk dan menyebabkan peradangan yang menjalar ke usus buntu. Yang selanjutnya adalah sariawan yang muncul di sekitar mulut. Nah, ini bisa terjadi karena seseorang kekurangan vitamin C. Yang terakhir adalah cacingan. Cacingan juga merupakan kelainan